Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita ini akan melanjutkan membaca kitab yakni Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini dia berisi tentang zikir dan doa sehari-hari, dan ini banyak. Maka kalau bisa bagus bahwa paling tidak kita matanya, yang terjemah juga ada, aslinya juga ada. Ini isinya di situ kita masih di dalam awal-awal, ini masih tentang fadlul dzikr, tentang keutamaan zikir. Qala mu'allif Habibullah Ta'ala salisan, jadi yang ketiga, dari yang ketiga, ayat yang ketiga, yang punya buku bisa dilihat situ. Wa qala ini azza wa jalla wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang laki-laki maupun perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka Allah akan menyediakan bagi mereka maghfirat, yakni ampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang agung, pahala yang besar. Nah, penjelasan dari ayat ini, qala al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, Imam Baghawi rahimahullah mengatakan, la yakunul abdu minadz-dzakirina Allaha katsiran hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'ida wa muttaji'ah. Tidaklah seorang hamba, termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, hingga dia itu berzikir kepada Allah qa'imah, dalam keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring. Artinya berarti dalam segala keadaan posisi dia senantiasa ingat pada Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Karena posisi manusia ima qaiman, mungkin dia itu berdiri, mungkin duduk, mungkin berbaring. Ini senantiasa yang dapat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika demikian, ia termasuk orang-orang yang berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, hayya Allahu liman hadhihi sifatuhu maghfiratan minhu lidunubihim wa ajran 'azima wa huwal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang yang demikian ini sifatnya, yaitu ampunan darinya dan pahala, ampunan untuk dosa-dosa mereka, dosa-dosa mereka diampuni, dan pahala yang agung, pahala yang besar, wa huwal jannah, yaitu surga. Maka ini menunjukkan jadi sifat orang-orang yang mendapat keberuntungan yang besar, di antaranya diakhiri di sifat itu, di ayat itu, yakni orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak. Adapun Al-Allamah Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan,
faman wafaqallahu li hadhihi as-sifat al-jamilah wal manaqib al-jalilah faqad qama bid-din kullihi dhahirihi wa batinihi bil Islam wal iman wal ihsan. Barang siapa yang diberikan taufik, petunjuk oleh Allah untuk melakukan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang indah ini, demikian juga kedudukan yang tinggi, maka sungguh ia telah menunaikan agamanya seluruhnya, baik zahir maupun batinnya, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Karena kita ketahui tingkatan din ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam berarti orang muslim. Orang Islam belum tentu beriman, ya kan? Orang yang beriman ya mesti Islam. Orang beriman belum tentu bisa ihsan, belum tentu bisa muhsin. Dan orang yang ihsan maka dia beriman dan juga Islam. Nah, perlu diperhatikan sifat-sifat yang indah yang disebutkan tadi. Bagaimana ini Al-Imam Ibnu Katsir tadi menyebutkan bahwasanya saya tadi menyebutkan orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga bisa memiliki sifat-sifat yang agung. Ini sifat-sifat yang bagaimana itu? Yang disebutkan di dalam yang bawa mushaf bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Yakni sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Ini yang kita bahas berkaitan dengan zikir ini. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, muslimina wal muslimat, orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang khusyuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, wasodiqina wasodiqat, orang-orang yang jujur. Ini sifatnya nih, jujur baik laki-laki maupun perempuan. Wassobirina wassobirat, orang-orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Sabar, tentu sabar meliputi sabar di dalam meniti kebenaran, di dalam melakukan perintah-perintah Allah. As-sabru, salam di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sabar, menahan diri tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ada kemaksiatan di hadapannya, ia tahan dirinya, dia tidak terjerumus ke dalam maksiat itu. Demikian juga sabar di dalam menerima takdir Allah yang kurang menyenangkan, mungkin sakit, mungkin kekurangan, kegagalan, dia tetap sabar. Ini perhatikan sifat-sifat ini. Apa pertama tadi? Muslim, ya. Kemudian laki-laki perempuan, mukmin, beriman, qanitin, ya, dia jadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian juga as-shadiqin, as-sidq, jujur, benar. Demikian juga orang-orang yang sabar, wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk. Khusyuk baik laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang
bisa bersedekah laki-laki maupun perempuan. Wasoimnya wasoimat, orang-orang yang puasa baik laki-laki maupun perempuan. Hafidina furujahum, menjaga kemaluan mereka, tidak berbuat zina baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirinallah ay orang-orang yang mengingat Allah tadi. Katsiro dengan zikir yang banyak. Baik laki-laki maupun perempuan, baru Allah mengatakan Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa ajran 'azima, dan juga pahala yang agung. Tentunya orang tidak akan bisa memiliki sifat ini kecuali kalau diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang bisa memberikan taufik, menggerakkan hati seorang hamba untuk bisa melakukan dan memiliki sifat-sifat itu. Karena Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Maka kita juga diajarkan banyak membaca doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan, kokohkan hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah yang berkuasa untuk itu, dan kita senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang-orang yang bisa melakukan sifat-sifat semacam itu, memiliki sifat-sifat semacam itu, bersyukurlah kepada Allah taala. Karena Allah lah yang telah memberikan pertolongan dan taufik kepada antum. Tidak ujub, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Kalau kita perhatikan orang-orang salaf dahulu ini sangat menyembunyikan amal-amal ibadah mereka untuk menjaga keikhlasan mereka. Pada keimanannya jelas tinggi, amal ibadahnya jelas kuat, tapi mereka justru merasa tidak melakukan banyak amal soleh. Ada amal soleh yang mereka lakukan banyak sekali. Ini. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Rabi'an, yang menunjukkan keutamaan zikir, keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dalam keadaan tunduk patuh, merendahkan diri kepada Allah dan juga rasa takut kepadanya. Wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak di dalam zikir itu. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan juga petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan bahwasanya amarallahu bi dzikrihi fis sudur wa bi tadarru ilaihi fid du'a wal istikana duna raf'i sauti wasiyah fid du'a. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berzikir kepadanya, untuk mengingatnya fis sudur, yang di dalam dada, dalam hati. Wa bi tadarru, mereka juga memerintahkan untuk tadarru, merendahkan diri, tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Ta'ala fid du'a, baik di dalam berdoa. Jadi ketika berdoa itu tadarru itu betul-betul DP maksudnya merendahkan diri betul, minta pada Allah Ta'ala. Wal istikana, demikian juga tenang, tidak meninggikan suara dan juga tidak teriak-teriak di dalam berdoa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah udhkur rabbaka fi nafsik raghbatan wa rahaba
Wa bil qauli la jahran wa hakadha yustahabu ay yakuna dzikr. Ai ingatlah Tuhanmu, ingatlah Rabbmu fi nafsika, di dalam dirimu, dalam keadaan roghaba wa rohaba, harap-harap cemas, penuh rasa cinta, demikian juga ada rasa takut, ada rasa harapan, berharap agar kiranya doanya dikabulkan, didengar, dan juga cemas, khawatir, takut kalau tidak diterima. Jadi betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ucapan bil qauli la jahron, tapi tidak keras-keras. Ini juga memberikan isyarat apa? Ya kalau berdoa ya berdoa ya terucap qaulnya. Tidak di dalam hati aja. Gini aja diem aja, apa? Berdoa dalam hati. Ya berdoa terucap, tapi tidak terlalu keras-keras. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi habli minas sholihin, dan seterusnya. Memohon kepada Allah, berbisik paling tidak terucap. Dan demikianlah yustahabbu, disunahkan ya, jadi ketika berdoa dan berzikir ya dibacakan, doa pagi doa petang diucapkan, tidak dibatin di dalam hati aja. Ngapain sedang berdoa lah, kalau semati lah ya berbaca, doa dibaca, diucapkan. Al-Alama As-Sa'di rahimahullah menyebutkan adzikru lillahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wa yakunu bihima wa huwa akmalu anwa'i dzikr. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu dengan hati dan juga dengan lisan. Dan apabila bisa dilakukan dengan keduanya, dengan hati dan lisan, maka itu adalah jenis zikir yang paling afdhal, lebih utama, lebih sempurna. Lebih sempurna. Ya terkadang orang itu berzikir, lisan kita zikir, hati kita lalai, ya kan? Hatinya mikir kemana-kemana, pokoknya mengucapkan. Sampai nggak sadar, aku ini mengucapkan apa, nggak apa, kita mengucapkan apa ini nggak sadar, nggak paham. Ini berarti lalai hatinya. Dibatin saja, tidak diucap juga tidak bagus. Ya, demikian. Terucap dan juga batinnya hadir. Zikir dengan hati dan juga lisan. Dan ini adalah zikir yang lebih sempurna. Sekarang antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tahu artinya kan? Paham ya? Tiada semanya hak disembah kecuali Dia semata. La syarikalah, yang tidak sekutu baginya. Rasakan betul memang. Satu ucapan, ketika lisannya mau demikian, batinnya juga demikian, maka tentu nggak bisa cepat-cepat begini kan? Kan diresapi di ayat kita juga memahami itu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya agung ini, lahul mulku. Apa artinya? Baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala pepuji, segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha perkasa atas segala sesuatu, maha kuasa, maha perkasa atas segala sesuatu. Apapun bagi Allah mudah. Maka makna zikir ini agung sekali, zikir ini. Dan ini kita sering ucapkan. Termasuk juga maka zikir-zikir pada sholat. Paling tidak zikir-zikir yang biasa kita ucapkan, coba sekarang mulai dilihat kembali artinya apa. Ya kan buku terjemahan banyak ya. Memahami zikir yang telah biasa diucapkan kan insya Allah ini tidak sulit. Artinya lisan kita sudah hafal itu, tinggal hati kita supaya bisa khusyuk itu, paling tidak kita tahu artinya. Kita sujud baca apa? Antum sujud subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Ya. Ayo, biasa dibaca masuk enggak tahu artinya. Subhana rabbi ya al-a'la. Maha suci Rabbku. Tuhanku gitu ya. Pada mana Rabb ini maksudnya agung maknanya. Zat yang telah menciptakanku, yang telah
memberikan hidayah kepadaku, yang telah menolongku untuk bisa beribadah ini, bisa sujud ini, dan makna-makna rububiyah. Al-a'la, yang maha tinggi. Kapan diucapkan? Di waktu sujud. Rasakan waktu sujud di mana manusia itu meletakkan bagian tubuh yang mulia, apa? Wajah. Di mana? Di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Di saat itu doa kita, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, saya ini rendah, hina di hadapan Engkau ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Maka juga disebutkan bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun, sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya itu pada waktu sujud. Memang enak, terasa ketika kita agak sedikit ngerti lah, hati kita juga nyambung dengan apa yang kita baca. Ini memberikan motivasi kita, motivasi untuk bisa paling tidak supaya hati kita juga nyambung. Jadi zikir pada Allah, dan lisan juga mengucap begitu, hati kita begitu. Maka juga termasuk tersirat motivasi untuk belajar bahasa Arab. Paling tidak ya, walaupun tidak mulai awal, paling tidak tadi semacam baca terjemahan baca cepat kan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ketika ruku, Rabbighfirli ketika duduk antara dua sujud. Wahai Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Zat yang telah tadi, makna rububiyah masuk di situ, yang telah memberikan taufik kepadaku, hidayah kepadaku, pertolongan kepadaku, menciptakan aku, memberi makan aku, dan seterusnya. Rabbighfirli, ampunilah aku. Lisan kita ngomong Rabbighfirli, badan kita betul-betul minta, ya Allah, ampunilah aku. Rasakan, enak. Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan seterusnya demikian. Maka beliau menyebutkan wa yakunu bihima, berzikir pada Allah dengan lisan dan juga hatinya, wa huwa akmalu anwa'i dzikr. Ini adalah jenis zikir yang akmal, lebih sempurna. Fa amarahu abdahu wa rasulahu Muhammadan aslan wa ghairuhu taba'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dan juga rasulnya, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslan. Karena perintah ini, wadkur, ini berarti mufrad, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para hambanya, kepada umatnya, kepada kita. Tabaan, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul diperintahkan demikian, kita pun juga diperintahkan demikian sebagai umat beliau. Di waktu, yakni apa? Ghudwi wal asr, yaitu waktu pagi dan juga petang. Wala syakka, belum menyebutkan wala syakka annal amal bil adhkar al masyru'ah, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya melakukan zikir-zikir yang disyariatkan, zikir-zikir yang disyariatkan ini fi sa'adati fid dunya wal akhirah, ini bisa ini apa? Memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka kalau hati antum, hati kita gundah, galau, risau, memikirkan ini dan itu, sedih, khawatir, banyak berzikir pada Allah, bertawakal pada Allah, akan menjadi tenang, akan jadi tenteram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan zikir pada Allah tatma'innul qulub, hati akan jadi tenang. Nah, yang berikutnya, Sa'asadi Rasulullah mengajarkan ay hakikun biha wa khariyun ana alla tatma'inna li syai'in siwa dzikrihi. Memang demikian. Jadi tidaklah ini hati akan menjadi tenang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih lezat bagi hati dan lebih menyenangkan, lebih diinginkan oleh hati
dan juga lebih manis daripada mahabbati khaliqihi, daripada mencintai penciptanya. Ini bagi hati ini Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa tenang, tentram dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana hati ini mengenal Allah, mengenal Rabb-Nya, dan juga mencintainya, dan juga sebesar itu pula lah zikir seorang hati, ingatnya seorang hati kepadanya, kepada Allah. Semakin dia itu mengenal Allah, maka dia berarti semakin dekat dengan Allah, maka semakin merasakan kenikmatannya. Ini pendapat bahwasanya zikir pada Allah, yang zikir seorang hamba kepada Rabb-Nya, baik berupa tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan yang lainnya. Ini di antara mana yang zikir pada Allah. Kemudian juga ada menyebutkan bahwasanya yang dimaksud zikir pada Allah, zikrullah, yaitu kitabnya, yakni Al-Quran, yang diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang mukmin. Maka berdasarkan makna ini, ketenangan hati dengan zikir kepada Allah, yakni ketika hati ini bisa memahami makna-makna Al-Quran. Jadi disebutkan, bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Ada menyebutkan zikir pada Allah di situ adalah dengan baca tasbih, tahlil, tahmid. Ini hati akan menjadi tenang. Ada juga zikrullah di situ adalah dengan Al-Quran. Demikian juga ketika hati ini membaca Al-Quran, kemudian juga bisa memahami, mengetahui makna-makna Al-Quran, makna Al-Quran yang kita baca, hukum-hukumnya, maka hati pun akan menjadi tenang. Kenapa? Karena si Al-Quran ini ada hakul mubin, kebenaran yang nyata, dikuatkan dengan dalil-dalil dan juga burhan, maka hati akan menjadi tenang. Maka ini juga sekali lagi termasuk obat hati dan jiwa ini adalah membaca Al-Quran dengan memikirkan maknanya. Mikir maknanya. Walaupun membaca saja sudah mendapat nilai pahala, maka tapi ketika dia paham akan maknanya lebih-lebih lagi. Lebih lagi. Maka antum membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang juga banyak Al-Quran juga diterjemahkan. Ini baca, maknanya apa nih? Isinya apa? Hati ini menjadi tenang dan nyaman dan mendapatkan pelajaran yang banyak dari situ. Ini. Kenapa? Karena hati ini akan tidaklah menjadi tenang kecuali dengan pilih yakin dengan sesuatu yang penuh dengan keyakinan dan dengan ilmu. Dan hal itu, keyakinan dan ilmu itu tentunya didapatkan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, yang ini sangat sempurna dan juga semua isinya adalah keyakinan yang nyata, kebenaran yang nyata. Karena Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalaulah seorang membaca tulisan yang baik aja, tulisan manusia, itu aja kadang-kadang hati menjadi bagus tulisan ini. Padahal sebaik-baik asdaqul halam wa ahsanul hadis, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kalamullah, Al-Quranul Karim. Tentu lebih-lebih lagi. Kenapa kalamullah? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih sempurna. Dan jauh dari zikir kepada Allah, maka di situ ada kelingahan, ghaflah namanya. Dan juga kerugian di dunia dan juga di akhiratnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin."
Saya tadi menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan tentang hukuman yang dalam, hukuman yang sangat dalam bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari peringatan Allah. Maka sini wa may ya'su ay wa may yu'rid, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah atau juga dari peringatan Allah, sama, berpaling dari mengingat Allah atau berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringat Ar-Rahman, yaitu Al-Quran termasuk di sini. Barang saya berpaling dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quranul Azim, maka Allah mengatakan nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Barang saya berpaling dari Al-Quran, yang Al-Quran merupakan rahmah yang paling agung. Rahmah yang paling agung ini Al-Quranul Karim, yang dengannya Allah memberikan rahmah kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran, maka sungguh ia telah menerima kebaikan yang sangat besar, pemberian yang penuh kebaikan, dan akan mendapatkan keuntungan bi'adzamil mathalib, dengan sesuatu yang paling tinggi nilainya. Wa man a'rada anha, barang siapa berpaling darinya dan menolaknya, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar, kerugian yang tidak ada kebahagiaan sedikit pun untuk selama-lamanya. Dan Allah menjadikan menjadikan ia dikuasai oleh setan. Jadikan setan yang menemaninya. Setan yang memberikan angan-angan kepadanya. Maka jangan orang itu ngelamun. Lihat, orang itu kalau enggak hatinya kosong, hatinya kosong, ngelamun, kosong, tidak ada zikir pada Allah, biasanya sering kesurupan. Ya. Orang kesurupan biasanya hatinya begitu, kosong, tidak ingat pada Allah. Dan setan akan membisikkan bisikan-bisikan yang mengajak untuk berbuat maksiat. Kapan ini? Apabila orang itu berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari zikrullah. Ini akhirnya setan yang menguasai hatinya. Maka hati-hati. Maka kalau ada masalah itu jangan menyendiri, mojok, tambah ngelamun. Kosong ini apa? Khawatir tambah stres, tambah kerasukan jin, ya, semacam itu. Dan di antara bentuk keadilan Allah Ta'ala, Allah memberikan balasan sesuai dengan amalnya. Nah, sesuai dengan amalnya. Jadi amal baik akan mendapat balasan yang baik, amal tidak baik akan mendapat balasan yang tidak baik pula. Nah, kemudian dari sini beliau menyebutkan, maka seyogyanya bagi seorang hamba yang muslim untuk senantiasa memperhatikan zikir-zikir yang disyariatkan, dan juga bisa memberikan perhatian yang besar. Terkadang orang sudah tahu ada zikir-zikir, cuek aja, jarang orang juga membacanya, padahal bisa sebenarnya hafal, bisa juga dibaca, tapi terkadang terlewatkan tadi. Nah, apakah ini karena kita kurang perhatian kita, akhirnya justru diteledorkan juga, dilalaikan? Alhamdulillah mendari. Maka wala takun minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai tadi. Lalai. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa min asadin nasi aiban man yattakhidu hisban laisa bima'thurin anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana hisban libadil masayih wa yada'ul ahzab an-nabawiyah allati kana yaquluha sayyidu bani adam wa imamul khalqi wa hujjatullahi ala ibadihi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan, dan di antara manusia yang paling besar aibnya, aib yang paling besar, yaitu siapa? Yaitu orang yang menjadikan wirid-wirid, zikir-zikir yang tidak berasal dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin itu adalah wirid dari sebagian gurunya, tapi tidak datang dari Nabi. Tidak masyru' maksudnya, tidak maksur, tidak masyru'. Tidak disyariatkan, tidak datang dari Nabi. Dan justru dia meninggalkan wirid-wirid nabawiyah, zikir-zikir yang datang dari Nabi. Maka sebagai doa tentu ada doa yang diajarkan oleh Nabi dan banyak sekali sudah. Justru dia meninggalkan zikir-zikir, doa-doa dari Nabi yang itu pernah dibaca, yakni oleh itu Sayyidu Bani Adam, penghulu Bani Adam ini, penghulu manusia, Imamul Khalqi, pemimpin makhluk ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi di sini kita perlu dan penting untuk mengetahui zikir-zikir, doa-doa yang disyariatkan, baik diambil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diiringi dengan ini semangat agar bagaimana kiranya berusaha seorang muslim itu tidaklah berbicara, tidaklah juga mengucapkan kecuali dengan zikir-zikir yang sabita, maksudnya yang sahih, yang benar, dan juga waspada terhadap ucapan-ucapan, yaitu mengucapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi. Maksudnya Nabi pernah mengatakan demikian, ada dalilnya demikian, padahal tidak. Maksudnya membuat-buat kedustaan atas nama Nabi. Ya, ini hati-hati juga, karena beliau bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang membuat kedustaan dengan sengaja atas namaku, atas nama Nabi. Misalkan Nabi tidak bersabda demikian, dia mengatakan Nabi bersabda demikian. Misalkan demikian, maka silakan orang yang demikian itu menempati, mengambil tempat duduknya di neraka. Ini mungkin beberapa dalil dari ayat. Masih banyak tentunya, tapi ini sebagian beberapa dalil dari ayat yang dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? 5 menit. Berapa? 2 menit. Kurang 2 menit? Yakfi. Karena supaya tidak terputus, berikutnya ini dalil dari hadis, nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Dari hadis-hadis banyak sekali juga yang menunjukkan keutamaan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah, sekali lagi, ini menjadikan motivasi bagi saya dan kita semuanya untuk menyibukkan diri, yaitu dengan berzikir pada Allah taala, di mana itu ada nilai pahala yang besar, terlebih masih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, aktiru, yaitu zikir dengan aktiru fihinna, perbanyak di hari-hari itu, yaitu bitahlil, minat tahlil, bacaan tahlil, takbir, tahmid, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di mana amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah taala daripada dilakukan di hari-hari yang lainnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang tanyakan sebelum ditutup dengan kafaratul majelis? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.